Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan kita yang berkaitan dengan Deep Sequence Model, khususnya LSTM, dan Neural Machine Translation, dan Attention. Ya, kita menggunakan slide ini. Slide yang versi tahun 2025. Slide versi sebelumnya ada beberapa perbedaan, dan di sini ada sesuatu yang baru ya, yang setahu yang saya ingat. Dan ada juga yang dihapus, meskipun yang dihapus itu ada sebenarnya menurut saya masih bagus ya. Oleh karena itu kalau kalian mau lihat yang slide sebelumnya, dan juga ada YouTube tapi YouTube di sini tidak setiap semester ada ya di mata kuliah di Stanford ini. Ini yang tahun 2025, 2024 setahu saya nggak ada YouTube-nya. Ya, di sini kita akan membahas, kita sebenarnya yang pertama mengulangin ini ya, berkaitan dengan kelemahan dari RNN. Di kelemahan RNN yaitu exploding, dan khususnya lebih pentingnya lagi adalah vanishing gradient, yaitu meledak gradiennya dan lenyap. Jadi meledak semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, tinggi, atau yang mengecil, 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 sangat kecil. Yang terutama yang jadi permasalahan utama adalah yang vanishing, yaitu yang semakin kecil-kecil. Kalau yang exploding itu bisa diatasi dengan relatif sederhana. Em, ya, kemudian vanishing ini yang menjadi lebih menjadi concern. Gradien itu adalah pada waktu backpropagation, artinya gradien itu adalah ini apa, em, turunan atau naikan, tapi di sini adalah gradien turunan, gradien descent. Ini waktu backpropagation, waktu mencari mencari loss, eh, nilai loss yang paling kecil ya. Ini permasalahan yang serius untuk semua semua deep learning, khususnya apalagi untuk RNN. Nah, salah satu solusinya adalah menggunakan tambahan memori. Jadi ada satu jalur atau satu sel yang menjadi memori untuk mengingat-ingat. Ya, karena vanishing gradient di sini yang lenyap, artinya implikasinya adalah nggak ingat untuk yang dependensi yang jauh, jauh di depan, untuk informasi-informasi yang jauh. Sebelumnya, di depan itu artinya sebelumnya. Nah, di sini ada memori untuk ingat. Jadi jalur khusus, ada tambahan atau jalur tambahan memori yang diharapkan itu untuk mengingatkan ya, untuk ada sel untuk memori. Yang itu disebut dengan LSTM, singkatan dari long short term memory, LSTM. Kemudian untuk RNN itu kita udah membahas di pertemuan sebelumnya bahwa RNN waktu kita membahas model bahasa itu kita membahasnya kok RNN gitu ya. Jadi antara model bahasa itu ya diterapkan untuk dasarnya adalah RNN. Tapi RNN itu bukan hanya arsitektur deep learning. RNN, Recurrent Neural Network, itu bukan hanya untuk model bahasa. Ya, model bahasa itu eh, untuk dasarnya yang menggunakan RNN. Ya, itu yang sudah bahas di pertemuan berikutnya ya, sebelumnya. Kemudian RNN, Recurrent Neural Network, itu dikembangkan, salah satu pengembangannya adalah dengan bidireksional. Jadi arah yang bolak-balik kalau bahasa Indonesia, atau yang standarnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu dari kiri ke kanan. Kalau bidireksional itu dari eh, kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Ya, dan ini ada manfaatnya. Demikian juga multi layer. Multi layer itu maksudnya ditumpuk ke atas. Kalau kita selama ini melihat di hidden layernya itu adalah ke kanan, ke kanan, ke kanan. Kalau digambarkan, nah ini juga di samping ke kanan yang merupakan recurrent.
atau looping atau berulang, ini juga yang multi layer ditumpuk ke atas. Kemudian kita membahas tentang machine translation, mesin penerjemah, di mana mesin penerjemah itu merupakan salah satu contoh penting, ya salah satu contoh penting untuk penggunaan RNN. Ya, di samping juga merupakan satu arsitektur yang spesifik yang disebut dengan encoder decoder. Ya, kalau tadi di sini eh, atau di pertemuan sebelumnya RNN digunakan untuk model bahasa. Model bahasa itu adalah menebak satu kata berikutnya, ya, pada intinya dasarnya adalah seperti itu, menebak satu kata berikutnya. Language model, eh, LM language model. Nah, kalau machine translation itu adalah mempunyai satu jenis eh, arsitektur, tipe arsitektur yang disebut dengan encoder decoder. Nah, machine translation di sini yang encoder decoder itu maksud saya adalah untuk yang deep learning, ya, yang maksudnya yang neural atau secara umumnya neural. Sebenarnya machine translation itu ada juga yang statistikal, yang atau mungkin istilahnya pra neural, ya, atau pra deep learning. Dan itu suatu yang lama menggunakan statistikal. Tapi di sini kita tidak begitu membahas, ya, untuk yang statistikal. Kalau di semester beberapa semester sebelumnya dibahasnya lebih panjang untuk statistikal itu, statistical machine translation. Karena statistical machine translation itu hampir sekarang yang untuk mesin penerjemah itu udah hampir nggak ada sekarang, ya, sehingga tidak dibahas. Hampir nggak ada itu maksudnya em, kalau kondisi memenuhi, yaitu di mana deep learning, yaitu yang neural machine translation ini datanya banyak dan komputasinya cukup, ya udah neural machine translation aja juga, sehingga statistikalnya udah nggak dipakai. Oleh karena itu, di pembahasan tentang NLP itu udah hampir tidak pernah dibahas yang statistikal. Ini sebagai catatan, ya, yang sebelumnya kita sudah membahas tentang language model, model bahasa, di mana model bahasa itu adalah sebuah sistem atau sebuah task, ya, sebuah task NLP yang memprediksi sebuah kata berikutnya, ya, kata berikutnya, kata berikutnya, kata berikutnya, kata berikutnya. Kemudian recurrent neural network yang recurrent, neural network yang berulang, looping, itu adalah satu jenis keluarga dari neural network. Satu jenis keluarga dari neural network atau khususnya deep learning, karena ada yang lain seperti convolutional neural network misalkan, dan ada yang lain, ya, ada beberapa yang lain. Autoencoder dan lain-lain. Nah, ini di mana RNN ini em, dia mempunyai input data yang sekuensial. Jadi RNN ini adalah contoh arsitektur atau keluarga family neural network yang sequential model. Deep sequential model itu adalah RNN standarnya, apa yang dasarnya atau yang sederhananya. Jadi inputnya adalah sequential input. Sequential input itu contohnya adalah teks yang adalah dari sequential, dari kata take, kata sequential, kata input, kata up, kata any, kata length, gitu, sequential, ngurut itu, dan banyak lagi data-data yang lain, bukan hanya teks. Nah, kemudian juga bahwa setiap step itu adalah eh, inputnya adalah satu kata itu mempunyai bobot yang sama di setiap stepnya, time stepnya. Kemudian secara opsional di setiap step itu menghasilkan output. Ya, jadi kalau kita lihat
Itu seperti misalkan satu kata di hidden layer, kemudian dihasilkan output, misalkan jenis katanya. Jadi dia masukkan satu kata opsional, misalkan optionally jenis katanya, produce jenis katanya. Tapi itu opsional, artinya tidak dihasilkan, nggak apa-apa per setiap outputnya, per setiap langkahnya. Dan perlu diingat bahwa recurrent neural network itu tidak sama, tidak identik dengan language model. Waktu kita membahas di pertemuan sebelumnya bahwa kita membahas bahasan kita adalah language model, suatu task atau sistem yang sangat penting di NLP. Language model itu suatu task atau sistem yang sangat penting di NLP dan kita bahas itu dengan RNN. Tapi RNN itu bukan language model, ya. Dan language model itu bukan RNN. Ya. Kalau RNN itu adalah arsitektur. Kalau language model itu adalah task atau sistem. Artinya RNN bukan hanya untuk language model, tapi untuk yang lain, seperti machine translation dan yang lain-lain. Kemudian language model juga bisa menggunakan bukan hanya RNN. Jadi RNN itu bisa digunakan untuk banyak hal yang lain. Kita perlu ingat juga bahwa language model itu secara tradisional merupakan subkomponen dari banyak task NLP. Ya. Jadi subkomponen. Di mana model bahasa itu adalah mengenerate satu kata berikutnya, mengenerate satu kata berikutnya, mengenerate satu kata berikutnya, sehingga artinya mengenerate teks satu kata berikutnya, satu kata berikutnya, satu kata berikutnya, itu kan artinya mengenerate teks. Artinya kalau kita mengenerate teks, di mana yang kita generate itu teks yang secara kondisi grammarnya, kondisi keumuman apa pemilihan kata-katanya fluent gitu ya, apa fasih ya. Kemudian kemudian juga ya terutama itu apa sesuatu yang fluent, sesuatu yang umum. Nah, itu adalah menggunakan ini menggunakan language model. Contohnya misalkan ya misalkan contohnya um, image captioning. Nah, image captioning kan outputnya caption, inputnya image. Nah, image captioning itu menghasilkan caption, menghasilkan ini ya kan, caption atau penjelasan ya sini ya. Kita lihat ya. Menghasilkan penjelasan. Penjelasan itu artinya kan suatu yang ini ya, sesuatu yang harus fasih yang baik ya. Saya share-nya share. Ya, kita kan menghasilkan seperti ini ya. Ini yang dihasilkan adalah eh, caption yang fluent. Oleh karena itu menggunakan image, menggunakan language model atau machine translation. Kita akan lihat tadi nanti machine translation. Ya, machine translation itu kan dihasilkan eh, dari input dari ini ya. Ini gambarnya nggak di sini. Ya dari bahasa sumber ke bahasa target. Nah ini kan apa image apa language modelnya itu sesuatu yang bagus di sini. Tapi ini nggak biar jelas. Hmm. Oke, mungkin saya kira seperti itu. Kita lanjutkan nanti untuk ini kita ada contoh khususnya di mesin translation atau mengestimasi probabilitas dari teks. Ya, jadi kalau ada sebuah teks rangkaian kata-kata yang mungkin
probabilitas kata-kata itu misalkan parafrase. Parafrase untuk satu kalimat dengan kalimat yang satunya lagi atau satu rangkaian kata dengan satu rangkaian kata yang lagi dicari probabilitasnya mana yang lebih tinggi. Mana yang lebih tinggi itu maksudnya mana yang lebih umum. Mana lebih umum itu contohnya misalkan ya contoh sederhananya mungkin udah pernah disampaikan hujan deras dan hujan lebat misalkan ya atau hujan besar contoh lebih jelasnya hujan besar dan hujan lebat. Ini hujan lebat saya kira probabilitasnya lebih tinggi artinya lebih karena lebih umum. Ya lebih umum itu karena kita menggunakan data training yang sangat banyak yang itu lebih umum dipakai. Yang perlu diketahui juga ini udah pertemuan sebelumnya ya. Saat ini semua di dalam NLP itu dibangun menggunakan language model ya seperti GPT-3, GPT-3, ChatGPT dan lain-lain itu utamanya menggunakan language model pada dasarnya pengetahuannya itu adalah pengetahuan language model atau tasnya dibangun atas language model. Oke, kita masuk ke sini. Ya, ini adalah kita mengulangi lagi ya tentang vanishing gradient. Ini kita mengulangi tentang vanishing gradient. Eh, Vanishing gradient artinya gradien yang lenyap. Ini terjadi waktu kita backpropagation. Kita ingat bahwa waktu forward dari input di sini ke output di sini, forward dari input ke output, maksudnya dari data training. Ini waktu proses training ya. Ini dari data training diproses untuk mungkin satu kumpulan data training, satu atau satu kumpulan data training. Biasanya diproses di sini, artinya dibuat misalkan prediksinya, misalkan klasifikasi lah, misalkan gitu, atau analisis sentimen. Nah, kemudian setelah diprediksi, dilihat kunci jawabannya. Dari kunci jawabannya, kemudian dilihat untuk menghasilkan eh, untuk mengurangi kesalahan yaitu loss-nya seperti yang kita udah pernah bahas bahwa supaya ini ya mungkin baiknya sambil saya lihatin juga lagi ya. Maaf di sini satu lagi yang pertama. Oh ya benar ini sama. Ya di sini. Ya jadi waktu ini waktu forward tadi ya waktu forward kita kan nebak kemudian di apa dicocokin dengan jawabannya. Kemudian kan balik back propagation. Back propagation itu adalah kita mencoba mencari artinya melangkah mencari loss di sini yang tegak yang vertikal. Dimensi yang vertikal di sini adalah loss-nya artinya kita turun ya gradiennya descend ya. Ini ada kemiringan yang menurun. Ya, kemiringan yang menurun. Artinya ini supaya kita mencari kemiringan yang menurun. Ya, kalau di sini ada turunan, ini adalah turunan ya, turunan parsial, parsial derivatif. Ini ada parsial derivatif, di mana ini adalah berupa rantai ya dari sini dikalikan ini, kalikan ini ya. Jadi kita ingin apa, mengupdate matrik bobot V di sini dan V di sini dan V di sini sama ya untuk mengupdate bobot kalau ini kecil ya kalau ini kecil ya,
Ini kan 0 sampai 1 ya. Kalau ini kecil, ini kecil, ini kecil, jadi kecil. Ya. Kalau di sininya panjang, chain-nya, rantainya panjang, jadi kecil banget. Nah, itu vanishing gradient. Ya. Kita lihat di sini penjelasannya. Hmm, ya apa yang terjadi kalau ini kecil? Kecil artinya ini sangat kecil. Ya, kecil ini artinya gradient kecil, artinya di sini hmm, implikasinya itu adalah kita sinyalnya semakin lemah ya di sini. Sinyalnya semakin lemah, semakin kecil. Yang itu intinya adalah implikasinya adalah maksudnya ya di sini implikasinya adalah bahwa hmm, artinya bahwa tidak bisa mengingat ini apa mengingat yang jauh di depannya ya saya tag. Yang di sini informasi-informasi di sini ini tidak tertampung di sini. Jadi kita analogikan atau kita ini ya kita bisa penjelasannya adalah seperti ini. Ya kalau di sini kita lihat di mana ya? Di sini. Hmm, ya di sini. Kalau ini adalah hidden layer, hidden layer, hidden layer. Ini kan ini isinya satu vektor, satu vektor, satu vektor yang sama panjangnya, ya sama panjangnya. Nah di sini kan em, misalkan I grew up in France, I grew up in France dan seterusnya. Ini yang terakhir ini kan seperti kalau ada perumpamaan ya, vektor ini seperti tampungan yang tetap dan terbatas seperti ember katakanlah gitu. Embernya diisi eh, dari sini kemudian ini ember satu ember satu ember satu ember semua di mana ember itu misalkan ini sebuah ini vektor yang panjangnya terbatas, ini diisi isi air, ini ember di sini yang sama Pak besarnya, diisi lagi di sini dan dengan dari sini, diisi lagi dengan di sini dan di sini, diisi lagi dengan di sini sini. Nanti yang paling berperan, yang paling masuk adalah yang di sini. Kemudian di sini semakin jauh air yang dari yang jauh itu udah lenyap atau sangat sedikit di sini. Ya penjelasannya seperti itu. Ya jadi di sini eh, apa di vanishing gradient itu adalah semakin kecil semakin kecil. Oleh karena itu, salah satu penyelesaiannya adalah dengan apa yang disebut dengan LSTM. LSTM itu konsep dasarnya udah lama tahun 97, di mana 97 itu belum marak di planning, masih theoretical di sini. Ya, kemudian diperbaharui di sini, kemudian diterapkan mulai tahun 2013. Ya. Ya, di LSTM itu ada tambahan namanya cell state. Kalau kita lihat di sini yang tadi ya, ya di sini kan ada hidden state, hidden layer, hidden layer. Ini tanah ke kanan sini ya, tanah aliran, aliran sini standarnya looping. Ini kan sebenarnya looping, looping ke sini ya. Tapi ini digambarkan dibuka rollnya, gulungannya. Ya, jadi ditambah kemudian satu aliran lagi, satu state lagi, cell state. Jadi di samping hidden state itu maksudnya adalah vektor, vektor, hidden layer vektor. Ini ada hidden state. Ini adalah hidden H, kemudian ini adalah cell state. Yang dua-duanya mempunyai panjang yang sama n. Jadi diumpamakan tadi vektor di hidden itu kan seperti ember gitu ya. Nah, ini juga ada aliran yang ember lain lagi, yang satunya lagi. Ya, nanti kita lihat ini sebagai memorinya.
untuk mengingat-ingat itu. Kemudian sel sel itu menyimpan informasi yang jangka panjang. Nanti bisa menyimpan informasi jangka panjang. Di mana di LSTM ini bisa membaca. Di LSTM artinya cell state-nya itu bisa menghapus. Di cell state-nya itu misalnya bisa menghapus atau dihapus, kemudian bisa dituliskan informasinya dari sel. Ya. Jadi sel itu seperti kita bayangkan seperti RAM di dalam komputer. Ya. Pemilihan mana informasi yang dihapus, yang dalam prosesnya ke sini, dari kiri ke kanan, mau dihapus informasinya. Kemudian yang mau dituliskan, ya dari dari kiri ke kanan, mau dituliskan di dalam jalur khusus memori ini. Kemudian yang mau dibaca, ya mau dibaca itu maksudnya di eh, apa dituliskan itu dituliskan ke ini ya ke outputnya atau dibaca, ya itu tergantung dari gerbang ya. Jadi gerbang itu bisa dibuka full, bisa ditutup full, bisa dibuka sebagian. Ya. Gerbang itu juga vektor yang panjangnya n. Jadi sama seperti ini, panjangnya n. Ya, kemudian setiap langkah, setiap time step itu setiap elemen dari gates bisa dibuka full, artinya satu. Nanti ada perkalian, kali satu berarti kan full, semua seperti filter ya, enggak difilter, semua masuk, semua lanjut. Atau close, nol. Kalikan nol, ya udah hilang. Seperti ini ditutup. Atau diantaranya. Kalau diantaranya kan berarti kan sebagian. Diantaranya itu maksudnya antara nol sama satu. Misalkan setengah. 0,5. 0,5 itu berarti yang 0,5-nya yang dilanjutin. Kalikan 0,5. Ya, gates ini dinamis dan nilainya dihitung berdasarkan konteksnya. Ya, jadi di sini nanti ada gates-gates. Di setiap ini ada gate-gate. Ada 3 gate. Itu LSTM. Di sini ada 3 gate. 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 4 gate, input, dan output. 4 gate, input, dan output. 4 gate, input, dan output. Yang di sini gate-nya itu gate 4 gate itu mau dibuka atau ditutup atau sebagian dibuka. Dan juga input gate dan juga output gate itu tergantung dari proses konteksnya ini. I grew up in France. Jadi waktu training, proses training itu kemudian ini ya kan eh, itu dibuka ditutup ini adalah dinamis ya. Kalau kita lihat secara sekilas di sini, gate-nya ada 3 gate. Ya, jadi di LSTM itu ada input, ada hidden, ada cell. Cell itu memori tadi ya, yang tambahan. Ini tambahan khusus untuk di LSTM. Ya, ini ada T-nya, di superscript-nya ini artinya waktu time step T. Time step T itu maksudnya T1, T2, T3, T4, T5 gitu. Ya, kemudian ada inputnya, ada hidden-nya, ada cell-nya, ada inputnya di sini, ada hidden di sini, ada cell di sini. Nah, kita lihat di sini ada dari sini, ada hidden di sini, hidden state. Ini kan hidden, sebuah hidden ini ya. Ini sebuah hidden, nanti ada hidden yang lain lagi, hidden yang lain lagi. Ini sebuah kata, ini sebuah kata T. Ini cell state, hidden state, cell state, hidden state, input state. Ya, ini ada forget state di mana mengontrol apa yang
perlu diteruskan atau dilupakan dari cell state sebelumnya. Apa di sini forget gate? Apa yang perlu dari sini yang sebelumnya? Mana yang perlu dilupakan? Ya, dilupakan, dihapus, atau mana perlu diteruskan dari sini? Dikontrol oleh gate ini. Ini adalah sigma ini adalah sigmoid, fungsi sigmoid ini 0 sampai 1. Ini dikalikan 0 sampai 1 dikalikan kan kalau 0 nutup ini. Kalikan 0 udah hilang. Ya, kemudian ini forget gate itu adalah ini mau diteruskan atau di cap dijaga gitu ya. Di mana di sini ada W dan ada U matriks. Matriks W itu adalah matrik yang antar hidden, kemudian U itu adalah matrik yang matrik bobot yang dari input. Ya, kita lihat di sini eh, W itu adalah di sini. Ini adalah matrik. Di sini adalah matriks U. Ini adalah gate-nya yang berupa sigmoid, fungsi sigmoid yang nilainya antara 0 sampai 1. Di mana masing-masing dari forget input dan output ini dari sebelumnya yang apa hidden sebelumnya untuk dari forget, dari input, dari output, ini dari apa bobot input ini biasnya. Ini adalah time step, ini time step sebelumnya. Jadi ada forget gate, input gate mengontrol apa yang dituliskan di dalam sel, ditambahkan di dalam sel. Nah, di sini adalah input gate, ya input gate di sini ya, untuk ditambahkan apa yang mau ditambahkan di dalam sini. Kalau di sini forget itu mau yang mau dilupakan, difilter ya, atau diteruskan. Ini semacam ada kerannya. Ini ada kerannya di sini yang ditambahkan di sini ya, menambahkan. Kalau ini hanya keran aja. Keran kemudian menambahkan ini ditambahkan. Airnya seperti alirannya ditambahkan. Dan kemudian di sini ada output ya. Ya, output ini di outputkan di sini, di outputkan di sini, ke situ, di outputkan di sini. Ya, jadi dari sel mau di outputkan. Di outputnya seberapa banyak itu dari gate di sini. Ini adalah kerannya. Ya, mungkin sekira seperti itu. Ya, jadi di sini ada eh, ini apa kandidat untuk ini apa sel. Ini selnya sendiri ini ditambahkan dari input dan dari forget tadi yang difilter, kemudian dari yang di-outputkan yang hmm, dari sel. Nah, kita lihat di sini, ini adalah seperti ini ya. Jadi ini ada hidden, ada hidden, semua seperti ini. Ini sama semua seperti ini, hanya ini digambarkan ini gambarkannya cuman di latar belakang aja. Tapi pada prinsipnya sebenarnya sama semua. Ini ada time step-nya, T-1, T, T+1. Kenapa T-nya di sini? Karena kita membicarakan saat ini adalah T. Yang kita bicarakan itu adalah yang T, yang kita sedang bahas ya. Kita bahas itu artinya T. Jadi bisa divisualkan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada eh, neural network layer, yaitu yang ini ya, yang hijau yang ini ya. Hmm, neural network layer itu yang hijau-hijau ini ya. Hidden state. Kemudian di sini hmm, point wise operation yang bulat ini, jadi kali itu point wise itu maksudnya kalau ada dua vektor, vektor itu masing-masing komponennya itu dikalikan. Jadi misalkan isinya 1 dan 2 dan 3. Ya. Satu lagi 4 dan 5 dan 6. Jadi saat yang komponen pertama dengan komponen pertama, komponen kedua dengan komponen kedua, ketiga dengan ketiga gitu. Jadi bukan untuk produk atau yang lain. Kalau seperti ini transfer biasa. Kalau seperti concatenate, ya concatenate itu seperti ini. Digabung ini concatenate. Yang concatenate itu artinya jadi vektornya jadi lebih
besar ya karena ditambahkan panjangnya. Kalau kopi, kopi. Ini penjelasan yang bagus di sini ya, tahun 2015 sudah cukup lama, tapi bagus ya penjelasannya menurut saya. Populer ya di sini understanding LSTM ini kalau kalian mau baca-baca, ini saya kira bagus nih, udah klasik populer ya tahun 2015 dan gambar-gambarnya dari sini diilustrasikan yang papernya paper yang susah jadi gambar-gambar yang memudahkan untuk dipelajari. Ini saya kira sangat membantu dan yang tadi itu juga ngambil dari sini sebenarnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada gate-nya itu yang sigmoid, sigmoid, sigmoid itu adalah gate. Ya. Oke, mungkin saya kira seperti itu. Oke, kita lanjut. Bagaimana bisa LSTM itu memecahkan vanishing gradient? Bagaimana LSTM itu bisa memecahkan em, gradien yang lenyap? Ya, arsitektur LSTM itu membuat jauh lebih mudah untuk RNN menjaga informasi dari time step, time step, time step, time step, time step yang banyak. Ya, menjaga informasi karena ada memorinya, ada cell state-nya. Yang di cell state itu tidak ada bobot. Ya, jadi kalau kita back, di sini nggak ada bobot. Jadi seperti aliran yang tidak di ini ya, tidak di sini kalau dengan bobot itu kan berarti kan ada operasinya di situ, ada perkaliannya ya. Ya, jadi intinya adalah dengan adanya jalur tambahan yaitu sel atau memori tadi jalur itu jadi informasinya itu ada juga ngalir juga lebih lebih bisa jangka panjang. Ya. Jadi misalkan contoh ekstrimnya forget gate itu di set satu untuk dan input gate-nya itu nol, maka informasi di dalam sel itu maka akan terus ada terus. Ya kalau kita lihat artinya gini, kalau ini tidak forget gate-nya ini adalah berapa ya forget gate-nya itu adalah satu, di sini satu, artinya 12 di sini ya filternya kerannya dibuka full, jadi di sini full dibuka. Ya, ini yang buka, ini satu itu di sini. Dan di satu kondisi misalkan ya ini di ternyata satu, ini 13 di sini. Nah, kemudian kalau di sini misalkan inputnya di set nol, inputnya di set nol, artinya tidak nambah. Di sini tidak nambah dari sini. Ini tidak nambah dari sini. Ya, tidak nambah dari sini. Ini nambah inputnya. Ya, maka ini kan tetap sama. C dari timestamp sebelumnya 14 saja di sini tetap semua misalkan contoh ekstrim ya. Seperti itu artinya 14 terus nggak ada tambahan, nggak berkurang, nggak bertambah. Contohnya seperti itu. Ya, di sebaliknya sangat susah ya, itu susah bagi RNN yang dasar, vanilla RNN untuk learn bobot W yang terus dia menjaga informasi hidden state. Ya, jadi kan tadi kan kita lihat ya, kan kalau dikali-kalikan gitu saya pik, 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 pik. Ya di sini kan kalau dikali-kalikan kalau kecil 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 kan jadi kecil. Jadi menjaganya susah kalau kita hanya mengandalkan dari W aja. Bobot matrik W itu adalah yang di sini ya W di sini. Oke seperti itu. Jadi dalam prakteknya itu bisa 100 kali time step untuk LSTM dibandingkan dengan sekitar RNN itu hanya 7. Mungkin saya kira menarik juga ya untuk tugas bagaimana RNN dibandingkan dengan LSTM dengan mungkin dataset-datasetnya dan dianalisis mungkin dengan cari paper ya yang mendukung kita bagaimana untuk eksperimen itu ya. Tetapi ya, ada alternatif cara-cara alternatif lain yang untuk membuat koneksi yang langsung, koneksi yang untuk membypass dan langsung
model supaya dependensi jangka panjangnya. Nah, salah satunya adalah di sini adalah di sini diingatkan dulu bahwa tentang vanishing dan exploding gradient itu bukan hanya masalah RNN, tapi itu masalah deep learning, yaitu kalau itu apalagi yang deepnya sangat deep ya, termasuk misalkan feed forward network atau multi-layer perceptron, convolutional CNN. Nah, itu juga ada masalah vanishing gradient, exploding gradient. Ya, itu karena sama, hal yang sama, karena chain rule yang di gradient tadi bisa lenyap waktu backpropagation. Ya, kemudian oleh karena itu lower layers itu adalah yang dekat dengan input ya di awal-awal lower layers um, itu belajarnya eh, sangat lambat atau kecil misalkan atau susah di train sehingga lupa. Lupa itu maksudnya kalau kita udah misalkan seperti ini di sini itu terus, nah kita waktu baca di sini ini udah lupa di sini yang awal-awal. Nah, solusi lain adalah tadi di RNN, di LSTM itu ada sel, di sini juga bisa ada direct connection atau shortcut ya, atau residual connection. Ya, kita lihat seperti di sini gambarnya ya, residual connection di sini. Ini adalah residual connection. Ingat nanti kalau kita mempelajari transformer ya, transformer itu adalah dasarnya dari GPT, dasarnya dari BERT yang untuk LGBT yang kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Ini ada juga residual yang seperti ini. Ya, meskipun nanti bisa diatasi LSTM dengan attention yang kita akan bahas, nanti kita baca juga ada juga residual. Residual itu adalah shortcut seperti ini. Jadi di samping mengalir ke sini juga ada mengalir ke sini dan ditambahkan. Oh ya maaf tadi ada yang kekurang ya di sini. Ini plus ini adalah plus sign ini adalah secret. Secret itu maksudnya karena satu intinya karena kita menambahkan di sini menambahkan dari inputnya dari vektor di sini tambah vektor di sini ya menambah ini adalah point wise itu ini point wise yang plus artinya em, semua elemen-elemen vektornya ditambah tidak menambah panjang vektor ya. Jadi di sini menggunakan apa yang disebut residual. Untuk RNN ada juga yang residual ya sebentar maaf ya. RNN ada juga menggunakan residual. Residual itu artinya tidak menggunakan sel seperti LSTM. Nah, salah satu yang menarik juga untuk dibuat eksperimen untuk tugas mata kuliah ini atau untuk tugas akhir adalah bagaimana residual em, ini apa direct connection yang menggunakan residual connection atau bypass di situ itu ke RNN tidak menggunakan LSTM. Ini sesuatu yang lebih sederhana. Ya, nanti bagaimana plus minus antara residual connection RNN dibandingkan dengan LSTM. Ya, residual atau disebut dengan skip connection atau di apa em, yang menjaga informasi. Artinya di sini langsung kan diterapkan langsung seret gitu kan, nggak ada ngapa-ngapain langsung seperti kalau ada pipa air, ini pipanya seret langsung. Lalu di sini pipanya kan harus ada filter-filternya, di sini ada filter-filternya, ada filternya, ada pengalirnya di sini gini gini gini. Gini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang residual ini bisa juga untuk eh, contohnya seperti ini. Dari semua ke semua ada dikasih eh, connection, direct connection, atau istilahnya highway connection, karena sebuah highway tidak ada pakai bobot, jadi ya tidak langsung gitu ya. Jadi kesimpulannya di sini bahwa vanishing dan exploding gradient itu adalah permasalahan umum. Tetapi RNN itu khususnya yang rentan, ya tidak stabil karena dia harus mengalihkan bobot yang sama.
Ya, saya back. Nah, tadi kan di back paling depan ya, masuk depan. Di sini di halaman termasuk paling depan ini kan RNN itu mempunyai bobot yang sama. Bobot yang sama itu maksudnya ini dan ini W itu sama. Materi yang sama, isinya sama. Nah, itu jadi di sini dikatakan lebih rentan karena di situ di bobot yang sama karena dikali-kali-kali-kalikan untuk yang sama kecil semua gitu misalkan. Ya, LSTM merupakan salah satu success story yang nyata ya di tahun 2013 adalah state of the art, kemudian digunakan untuk berbagai tas. Ya, misalkan untuk pengenalan tulisan tangan, speech recognition, vision translation, parsing, image captioning, dan dan juga termasuk language model LSTM itu. Kemudian LSTM merupakan dominan sampai tahun segini, tahun 2015, artinya 10 tahun yang lalu sampai 10 tahun yang lalu. Kemudian yang kalau sekarang-sekarang itu adalah transformer yang dominan, ya. Seperti saya sampaikan, oh ya, em, ya, jadi tahun segini itu udah yang kalau mesin translation statistikal udah nggak ada ya. Jadi kalau di sini kemudian transformer, ya jadi permasalahan em, vanishing gradient, gradient yang lenyap itu diatasi dengan LCM dan itu bagus dan dominan penggunanya. Kemudian yang berikutnya 2019, 2024 mulai transformator yang dominan. Ya, kalau di antara ini mungkin masih ada yang tidak yang dominan ya. Jadi di sini misalkan contohnya WMT. WMT itu adalah Machine Translation Konferensi dan sekaligus kompetisi. Di tahun 2014 itu yang neural Machine Translation itu tidak ada sama sekali nol. Belum. Karena masih masih ini ya masih 2014 belum ada. Yang sederhana pun belum ada RNN untuk machine translation belum ada 2014 artinya statistical semua. Kemudian tahun 2016 artinya 2 tahun kemudian itu menggunakan RNN di eh, konferensi dan kompetisi machine translation itu. Dan RNN itu banyak disebut dan RNN itu menang. Ini masih tahun 2016, artinya masih awal. Ya, kalau slide video YouTube yang saya sampaikan di grup Telegram itu ada presentasi dari salah satu pelopor untuk mesin translation yang neural itu tahun 2016. Dia menceritakan tentang di saat-saat awal bagaimana ininya apa perkembangannya gitu ya. Dan menang artinya meskipun RNN masih relatif sederhana, tapi 3 tahun kemudian RNN itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan transformer. Ya, ya seperti itu. Dan namun sekarang ada perkembangan baru di mana karena transformer itu berat, ya intinya komputasinya, sehingga RNN dengan pendekatan yang lain, yaitu RNN, istilahnya salah satu namanya RNN plus plus, itu comeback lagi, tapi masih belum belum kayaknya belum stabil artinya di Stanford ini belum dipelajarin, belum ada di mata kuliah ini. Di MIT yang Introduction Deep Learning itu juga belum ada yang sejauh yang saya tahu ya sampai tahun 2025 ini. Tapi ada menunjukkan titik-titik potensinya. Saya sendiri belum begitu mengeksplor ya. Oke, lanjut. Ini yang berikutnya next. Ya. Jadi di sini RNN itu yang dasarnya tadi, kemudian ada juga di bidireksional dan multilayer ya, motivasinya. Misalkan contohnya klasifikasi sentimen atau uh, sentimen mining ya atau opinion mining atau sentimen analisis yang di sini adalah klasifikasi positif atau negatif. Ya, di sini kita bisa kita lihat ini adalah kata-kata
Ya, kita ingat di sini adalah kata-kata dan di sini ada embeddingnya. Kemudian kita masuk hidden layer, hidden layer, hidden layer, hidden layer, hidden layer. Nah, di sini kemudian outputnya untuk mengoutputkan salah satunya dengan elemen wise, min atau max. Elemen wise itu maksudnya min atau max. Kalau min, misalkan rata-rata, rata-rata itu maksudnya yang bulatan paling atas ini satu vektor yang ya sederhananya misalkan 4 gitu ya isinya, 4 angka panjangnya. Ya yang pertama dengan pertama, dengan pertama, dengan pertama, dengan pertama, dengan pertama. Itu kalau min ya berarti minnya rata-ratanya di sini. Yang kedua, dengan kedua, dengan kedua, dengan kedua, dengan kedua, rata-ratanya. Ya maksudnya elemen wise itu seperti itu ya. Yang tadi seperti di LSTM itu. Nah ini. Atau bisa max juga. Ini yang pertama, 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 pertama. Maksimum yang mana? Paling besar. Nah, di sini. Ya, seperti itu ya. Ini adalah salah satu contoh varian untuk sentiment classification. Ini juga menarik untuk bagaimana sentiment classification itu varian-variannya. Salah satu variannya itu adalah mengoutputkan seperti ini. Ya, misalkan di sini disebutkan kita bisa melihat bahwa hidden state ini adalah hidden state, hidden layer, merupakan representasi dari kata terribly. Di sini mungkin menggunakan one hot vector, atau di sini menggunakan word to fact. Kemudian di sini jadi ini, jadi apa? Jadi hidden layer di sini. Nah ini kata terribly dan ini vektor ini yang di kotakin ini adalah contextual representation. Kita udah mempelajari di awal di pertemuan perkuliahan ini, yaitu kalau nggak salah di pertemuan kedua, ada contextual embedding, word embedding. Ini adalah contextual text representation atau text embedding. Jadi ini yang kotain ini adalah word embedding, semantic word embedding, yang awalnya mungkin one hot vector, yang atau awalnya itu adalah word to fact yang statis. Tapi di sini vektor ini menyatakan terribly, kata terribly, yang konteksnya adalah sebelumnya ini. Sebelumnya adalah the movie was ini masuk ke sini kan. Informasi-informasi ini kan masuk sini di samping di sini kan, bukan hanya ini aja kan, tapi dari sini juga. Jadi ini penjelasan yang bagus untuk contextual word representation. Ya, jadi contextual word representation itu bisa dengan RNN seperti ini. Ya, contextual word representation ini adalah contextual word representation untuk the dalam kalimat ini. Ini adalah contextual atau movie untuk kalimat ini. Yang ini, vektor ini adalah kontekstual kata was untuk konteks kalimat ini. Dan seterusnya, seterusnya. Khususnya di sini karena dari kiri ke kanan, kalau di sini yang terutama yang ngaruh ya, ini terutama dari kiri ya. Kalau di kanan kan kita belum, jadi nggak memasuk ini, jadi nggak ngaruh. Jadi derivati adalah konteks kalau the movie was, kalau kanannya nggak kalau dalam gambar ini. Tapi kemudian bagaimana dengan konteks kanannya? Terribly exciting. Ini kan exciting kalau secara logika kan juga sebenarnya bisa sebagai konteks ya. Seperti misalkan exciting. Ya, ya apa yang dari tadinya terrible. Terrible itu kan negatif ya. Ya, terrible itu negatif. Parah misalkan mungkin ya. Parah. Parah itu negatif. Tapi kalau dilihat konteks ini setelahnya exciting, arah menarik gitu mungkin bahasa Indonesia gimana ya. Nah seperti itu kalau exciting berarti kan jadi positif ya. Terpilih dari negatif kemudian kalau lihat tadi jadi positif. Oleh karena itu ada di sini RNN yang bidireksional itu juga penting meskipun bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu dari kiri ke kanan, tapi konteks kanan itu penting. Ya seperti misalkan contohnya, ini contoh yang jelasnya ya, misalkan nama kemudian belakangnya SH, misalkan
Soekarno SH. Nah, itu kan mungkin nama orang. Kalau dari depan ada JL jalan, nah itu. Tapi kalau mungkin seperti itu ya, atau INC atau yang lain itu termasuk ini seperti contohnya. Ya dari sini adalah forward, ya dari sini ada backward. Ya artinya di terrible di sini ini yang dari kiri. Ya terrible di sini yang ngaruhnya dari kanan. Kemudian dikongket, digabungkan. Kongket itu artinya yang merah dan yang hijau, yang dari kiri dan dari kanan jadi vektor yang lebih besar di kongketnya. Concatenated, concatenated hidden states. Ya, di sini seperti itu ya. Jadi ada um, bidirectional RNN. Ya, bidirectional RNN itu artinya dia dari kiri dan dari kanan, dari T-1 dan dari T+1, di samping dari dianya sendiri, kata terrible-nya ini. Ya, jadi hidden state-nya itu dikongket yang dari kiri dan dari kanan, artinya jadi lebih panjang vektornya. Ya, di sini hidden state-nya itu dari bidireksional. Ya, ini bidireksional digambarkan secara sederhana seperti ini, di penyederhanaannya. Sebenarnya isi seperti ini sebenarnya ya, konkret sini gini, tapi sederhananya digambarkan gini, bolak-balik gini. Di sini ada panah yang bolak-balik yang menunjukkan bidireksional. Ya, kemudian asumsinya adalah bahwa concatenated forward dan backward. Ya, bidireksional di sini ya, bidireksional. Hmm, Bidireksional itu bisa bisa diaplikasikan hanya kalau kita mempunyai akses dari kiri ke kanan. Ada dari kiri juga ke kanan juga. Jadi kalau em, waktu prediksi kan hanya dari kiri kalau bahasa Indonesia. Kanan kita belum tahu kan. Kalau kanannya udah tahu berarti kan itu nyontek ya. Kita kan kata berikutnya atau gimana ini kan. Nah kalau di sini kalau kita tahu kiri ke kanan artinya proses training misalkan. Ya, kalau untuk language model, karena language model itu hanya dari kiri konteksnya, karena memprediksi kata berikutnya yang di kanannya kan belum tahu. Ya, jika kita mempunyai semua rangkaian output, sequence output, ya misalkan di dalam encoding, bidirectional itu merupakan hal yang eh, lebih powerful ya. Sehingga oleh karena itu kalau kita menggunakan RMN, baiknya kita secara default itu adalah bidireksional. Ya, seperti contohnya BERT bidireksional. Ini bidireksional. Ya, BERT itu adalah pre-training. Jadi transformer yang akan kita pelajari khusus juga ada pre-training nanti. Ini adalah bidireksional. Ya, secara default dia bidireksional. Kalau kita gunakan RNN atau transformer itu bidireksional. Kita akan mempelajari transformer termasuk juga nanti pre-training BERT dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, kemudian berikutnya adalah multi layer. RNN sendiri sebenarnya udah deep. Ya, deep itu dari kiri ke kanan. Yang pada satu dimensi, yaitu dari kiri ke kanan. Ya, yaitu kalau kita gambarkan unroll many steps. Kita back. Ya, ini unroll many steps. Di unroll itu dibuka gulungannya. Ini adalah sebenarnya udah deep di satu dimensi seperti ini. Tapi kita juga bisa membuat kedalaman dari dimensi yang lain, yaitu menggunakan beberapa beberapa RMN yang disebut dengan multi layer RMN. Ya, dengan menggunakan multi layer perceptron maka representasinya menjadi lebih kompleks. Ya, untuk lower RMN, lower features, lower itu maksudnya yang sebelah kiri ya, seperti ini misalkan contohnya. Ya, lower itu adalah yang kiri, ini kiri atau di sini. Nah, yang kiri, lower, yang kiri. Yang kalau di sini yang sini ya, yang bawah. Ya, bawah karena yang dekat input. Atau di sini yang bawah atau yang di sini.
yang dari sini, 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 sini. Ya, lower RNN, kemudian bisa bisa ini apa? hmm, ada lower RNN dan ada higher level feature, lower level feature dan higher level feature. Ada artinya ditumpuk, tumpukan. Jadi ini adalah lower. Kalau secara umum di sini lower ya, di sini ya mungkin bukan hanya di sini, tapi di sini lower. Kalau dalam kasus seperti ini adalah yang higher, higher. Lower itu contohnya misalkan ini the sendiri, movie satu kata lower mungkin secara contoh kasarnya seperti itu ya. Tapi kalau di sini higher, di sini dia udah lebih tahu the movie jadi satu frase ya. Seperti misalkan contoh yang lain kalau kita rumah sakit ini jadi udah lebih dikenal rumah sakit itu sebagai satu kesatuan. Ini kalau semakin higher di sini semakin di atas ya. Di dalam prakteknya multilayer RNN atau stack yang bertumpuk RN yang bertumpuk itu representasinya jadi lebih kompleks efek. Ini representasinya menjadi lebih kompleks. Kalau gambar itu di sini misalkan yang tadinya pixel menjadi gambar garis-garis, di sini gambar misalkan wajah. Tapi ini kan sequence, sequence itu kata-kata. Kata-kata itu misalkan tadi di sini apa frase yang lebih lebih panjang bisa direpresentasikan. Ya, misalkan contohnya seperti itu. Ya, jadi biasanya RNN itu dengan di-stack multi-layer itu bisa lebih bagus. Meskipun tidak sedalam convolutional atau feed forward. Artinya ke atasnya stacknya itu tidak terlalu numpuk banyak. Karena ke kanannya kan udah banyak ya. Jadi di sini kan ke kanannya udah banyak. Sehingga ke atasnya itu tidak numpuk banyak. Tidak terlalu deep gitu ya. Eh, kalau terlalu deep, ya salah satunya adalah komputasinya semakin berat, ya sangat berat. Ya, di sini misalkan contohnya di paper ini ada cukup 4 layer, misalkan stack 4 layer, kadang 2 layer, Em, apa seperti itu ya. Kemudian ada skip connection atau dense connection. Hmm, Kalau layernya lebih tinggi, perlu ada connection-connection yang shortcut ini yang tadi udah kita pelajari. Ya, kemudian kalau transformer biasanya lebih deeper ada 12 sampai 24, tapi juga tidak terlalu dalam sekali, 12 sampai 24. Beda dengan CNN yang bisa sampai lebih tinggi dari ini untuk image ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita bahas sesuatu yang lain yaitu task machine translation. Ya, di task machine translation atau mesin penerjemah yaitu menerjemahkan atau mengkonversi ya secara umum sebuah rangkaian kata-kata atau mungkin sebuah kalimat X di sini dari sebuah bahasa yang disebut dengan source language, bahasa sumber, ke bahasa lain Y yang disebut dengan target language atau bahasa target. Jadi bagaimana serangkaian kata-kata atau mungkin kalimat diubah atau dalam hal ini kalau mesin translation artinya diterjemahkan yang antara X dan Y itu panjangnya bebas tidak harus sama ya. Ya, kalau kita balik dulu mesin translation tahun 50-an di mana komputer juga masih sangat sangat awal ya. Nah, mesin translation itu mulai awal tahun 50-an di mana apa sistemnya mesinnya itu tidak lebih canggih daripada seperti kalkulator untuk anak sekolah ya. Bahkan istilah artificial intelligence itu belum ada. Ya, seiring dengan em, adanya perkembangan konsep-konsep di automata, formal language, probabilitas, information theory, kemudian mesin translation itu banyak berkembang untuk militer dan tapi umumnya masih dasar dan eh, sederhana rule base. Rule base itu seperti if ini, then ini. Jadi ada if then yang berdasarkan bahasa. Jadi aturan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris
Kalau misalkan laptop hitam, nah itu berarti kan harusnya atau misalkan meja hitam, ya meja hitam. Meja itu desk, hitam itu black. Berarti black desk. Tapi karena bahasa Indonesia dibolak DM, MD, berarti dibalik. Black desk, bukan desk black. Ya seperti itu misalkan contohnya. Jadi, tapi kalau kita menggunakan rule, bahasa manusia itu kompleks. Apalagi kalau kita bahasanya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia ke bahasa Arab, bahasa Indonesia ke bahasa Thailand, bahasa Indonesia ke bahasa Jepang, misalkan Mandarin, dan lain-lain. Nah, itu kompleks, bervariasi. Ya. Kemudian, ya kita perlu mempelajari bahasa-bahasa tersebut tadi, sintaksnya, maknanya, kemudian pragmatiknya. Ya, pragmatik itu konteksnya ya. Konteks itu misalkan kalau menyatakan secara implisit nih dalam rangkaian kalimat-kalimat itu. Sehingga permasalahan udah nggak terkejar lagi. Nah ini ada videonya tapi di YouTube saya nggak bisa ini lagi ya. Jadi mesinnya gede-gede ya, kemudian pakai kartu-kartu gitu pengganti ininya ya untuk memorinya. Statistical Machine Translation yaitu mulai tahun 90 sampai 2010-an itu adalah Statistical Machine Translation yang intinya adalah dari model probabilitas dari data. Misalkan contohnya dari bahasa Perancis ke bahasa Inggris. Menerjemahkan dari bahasa Perancis ke bahasa Inggris artinya kita ingin mencari kalimat bahasa Inggris sebagai bahasa yang akan diterjemahkan di sini. Bahasa targetnya yaitu Y bahasa targetnya yang given atau kita ketahui bahasa Perancis, kalimat bahasa Perancis itu X-nya. Jadi kalau X kita ketahui, ya sebuah kalimat misalkan dalam bahasa Perancis, given X, sebuah kalimat dalam bahasa Perancis, maka bahasa Inggrisnya apa? Cari bahasa Inggris yang probabilitas rangkaian kata-katanya tertinggi. Ya, ada beberapa alternatif terjemahan misalkan dari bahasa Perancis, dari terjemahan yang paling sederhana hanya dari kata-kata kamus cuman ditempel-tempelkan atau disusun-susun atau bagaimana. Nah, itu dicari yang maksimalnya, probabilitas yang maksimalnya dari bentuk probabilitas ini yang maksimalnya, argmax maksimalnya. Ya, kalau kita menggunakan Bayesian rule, maka kita artinya sebenarnya mencari probabilitas yang seperti ini. Ini adalah kita pelajari di naive Bayes ya. Jadi di sini sebenarnya ada dua probabilitas. Probabilitas di sini translation model, di sini dibalik ya. Givennya Y untuk X artinya kita perlu paralel data bahasa Perancis dan bahasa Inggris. Kemudian di sini adalah monolingual data, artinya language model. Di sini yang penting adalah bagaimana menerjemahkan kata dan frase diterjemahkan. Ya, bisa diterjemahkan seperti misalkan contohnya bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Saya eh, sedang belajar. Saya sedang belajar studying. Jadi terjemahnya I studying di sini. Yang ini sudah diterjemahkan dari learningnya, trainingnya dari paralel data. Artinya data yang paralel terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Kemudian di sini language model. Language model itu seperti kita sudah ketahui, belajar dari monolingual data yang supaya dia fluent. Fluent itu contohnya sesuai dengan grammarnya. Kalau seperti saya sedang belajar, berarti I am studying, pakai am. Ya, seperti contohnya tadi juga. Di sini ada heavy raining, ya hujan berat, ya hujan berat atau hujan lebat atau hujan besar. Nah, di sini dicari yang
paling bagus, yaitu hujan lebat misalkan. Jadi ada dua ini ya, dua model. Ya. Kemudian di statistical machine translation itu bidang yang besar, kompleks, ekstrim kompleks, ada ratusan detail yang penting dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu gimana, ada dari tata bahasanya, gimana dari kalau apa, ada frasenya, ada gimana 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 banyak, dan itu juga em, dependen bahasa. Bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia ke bahasa Portugis, bahasa Portugal, bahasa Indonesia ke bahasa Spanyol, bahasa Indonesia eh, ke bahasa Rusia, itu beda-beda, banyak, kompleks, dependen bahasa. Kemudian subkomponennya bisa didesain secara terpisah, ya, artinya juga melibatkan banyak ahli bahasa, bahasa tersebut, terjemahan dari mana, bahasa kemana ke bahasa mana. Kemudian banyak feature engineering, artinya fitur-fitur atau ciri-ciri itu ditentukan oleh ahlinya. Ya, ya. Kemudian di sini juga independen atau dependen, tergantung bahasa, fenomena bahasanya. Kemudian waktu membangun, memelihara, memelihara itu maksudnya kan bahasa kan juga dinamis ya, maksudnya ada kata-kata tertentu, gaya tertentu yang ini apa, berkembang ya. Dan di bahasa Indonesia kan juga ada ya seperti itu ya, berkembang ya, kata-kata yang dulu jarang sekarang ada, seperti ya macam-macam lah gitu ya. Sehingga perlu ada tabel, frasa, dan lain-lain. Oleh karena itu banyak upaya manusia untuk memaintain. Manusia itu artinya ahli. Ahli ini utamanya adalah ahli bahasa. Dan itu setiap pasangan bahasa beda lagi, beda lagi, beda lagi. Tahun 2014 ada revolusi katakanlah, yaitu dengan neural base, atau lebih tepatnya lagi deep learning, atau lebih tepatnya lagi sekuensial, atau lebih spesifiknya lagi waktu itu adalah RNN, ya, di Machine Translation Research. Ini suatu yang dramatik dan digambarkan sebagai tsunami, ya, karena jadi lebih mudah, bisa potensial jadi lebih bagus. Ya. Neural Machine Translation itu adalah success story yang pertama, success story besar yang pertama di dalam NLP Deep Learning. Ya, satu lompatan tsunami setelah sebelumnya di image, ya, Deep Learning di image, kemudian di NLP. Ya, di sini Neural Machine Translation itu masih upaya-upaya awal tahun 2014, seperti di presentasi video yang saya kirim di grup Telegram itu ya, tahun 2016 presentasinya. Itu adalah cerita atau eh, informasi, atau ya informasi bagaimana sejarah Neural Machine Translation sampai tahun 2014, 2015-an. Tahun 2014 masih upaya riset. Tahun 2016, 2 tahun kemudian, itu sudah menjadi standar yang unggul dibandingkan dengan statistikal. Ya, 2014 masih ada paper yang kita bisa baca sampai sekarang, ini baru 11 tahun yang lalu. Ya, 11 tahun yang lalu. Belum dipakai di Google Translate tentunya. Google Translate sudah ada. Nah, di translator yang lain belum dipakai karena baru pertama kali, dan di sini ya tentunya masih belum mengalahkan statistikal. Tapi tahun 2016 itu udah switch, Google Translate itu udah switch dari statistikal menjadi neural. Dan tahun 2015, 18 udah translator-translator yang besar itu udah semua udah neural machine translation ya. Ini sesuatu yang sangat menakjubkan ya. Karena statistical machine translation itu sesuatu yang rumit, yang kompleks, ratusan ahli engineer terlibat dalam tahunan, itu dikalahkan dengan neural machine translation system yang itu dibangun oleh sekelompok yang orang jauh lebih kecil,
yang ahli bahasanya sudah sedikit gitu ya, dalam hanya beberapa bulan. Jadi yang bertahun-tahun itu disapu habis oleh Neural Machine Translation dalam waktu singkat, dengan sistem yang lebih kecil, kemudian sistemnya juga generik gitu ya. Generik itu maksudnya tidak pasangan bahasa apa dengan bahasa apa, pasangan bahasa apa, generik seperti itu. Ya, Neural Machine Translation pada intinya adalah RNN. RNN apa yang disebut dengan sequence to sequence. Ini sequence to sequence. Sequence pertama itu adalah RNN pertama yaitu encoder. Sequence kedua itu adalah RNN kedua yaitu decoder. Ini contoh mesin translation dan juga bukan hanya mesin translation ya yang seperti ini. Tapi ini contohnya di mesin translation yaitu success story yang besar pertama NLP ya. Ini source sentence, kalimat sumber sebagai input dan ini adalah target. Di sini bahasa Perancis ke bahasa Inggris yang panjangnya bisa berbeda. Kemudian encoder. Encoder itu maksudnya mengencode. Mengencode itu menjadikan sebuah satuan kecil di sini. Jadi mengencode itu adalah outputnya ini, encode. Code-nya ini, encode di sini. Ya, jadi source sentence di sini yang panjang mungkin itu yang masing-masingnya ini 4 bulatan ini, misalkan panjangnya vektor sama, jadi hanya segini aja, dipadatkan seperti ini. Ya, tentunya tadi dengan adanya kelemahan tadi ya, ini bisa vanishing atau ada bottleneck istilahnya. Jadi encoder di RNN ini mengencode source sentence menjadi ini. Kemudian ini decoder, mendecode. Ya, mendecode itu artinya outputnya ini, didecode. Jadi bahasa Inggris. Mendecode ini seperti tadi dikatakan menggunakan language model. Ya, di sini menggunakan language model yang mengenerate target sentence. Language model kan tebak satu, tebak kata berikutnya, tebak kata berikutnya, tebak kata berikutnya. Jadi seperti ini adalah sebenarnya ini secara keseluruhan bisa dikatakan sebagai language model yang kondisional. Ini adalah language model. Kondisinya adalah encode ini, yaitu bahasa. Seperti image captioning. Ini kan menghasilkan kalimat yang kondisinya givennya itu adalah encode-nya itu gambar dari gambar gitu ya. Jadi di sini adalah sebenarnya adalah ini apa language model hanya ada given-nya di sini, kondisionalnya di sini. Ya, jadi decoder itu adalah language model yang mengenerate target sentence dengan kondisinya adalah encoding di sini. Yang ini adalah bahasa sumber. Ya, sebagai catatan di sini diagram ini memperlihatkan test time, perilaku test time decoder output itu dimasukkan ini titik ke panah-panah yang titik-titik ini adalah next step. Next step, ini next step. Yang tadinya ditebak, kalau diketahui ini, ditebak I menggunakan Armax. Armax itu artinya yang pertama itu kata apa yang probabilitasnya paling tinggi? Apakah I atau C atau model atau yang lain atau dari pilihannya ada 30.000 misalkan vocabulary bahasa Inggris. Nah, kemudian dipilih He yang dianggap maksimal probabilitasnya. Dari sini, kemudian ini dimasukkan sebagai input di sini, dan next step. Dan dari sini inputnya dua. Dari sini, dan dari sini. Nah, ini kemudian argmax lagi, ada 30.000. Dipilih yang probabilitasnya tertinggi. Dan seterusnya sampai akhirnya didapatkan N. Kalau N berarti berhenti. Ya. Jadi ini memilih token, kata, atau juga ini berhenti. Oke, kita lanjut. Nah, sequence to sequence yang tadi, yang slide barusan ini itu bukan hanya untuk machine translation, itu beberapa yang lain. Ini adalah bisa gunakan untuk yang lain-lain. Jadi encoder, decoder, itu model seperti itu bisa untuk
di mana encoder encoder decoder seperti tadi atau disebut disingkatnya seek to sequential to sequential. Ya, kalau orang sana biasanya seek to seek gitu ya, seek to seek model. Nah itu bukan hanya machine translation, bisa summarization. Ya, summarization kan baik. Ini adalah yang aslinya, ini summary-nya. Dialog sistem, ya, yang sebelumnya, yang dialog sistem itu adalah percakapan sebelumnya, chat sebelumnya, ini chat berikutnya. Kemudian parsing, inputnya adalah teks, outputnya adalah popon, atau parse sequence parse. Kemudian code generation, di sini bahasa manusia, di sini bahasa Python. Nah, ini menarik untuk nanti dicoba ya. Kemudian neural machine translation itu sequence to sequence model itu salah satu contoh dari conditional language model. Ya, language model itu di decoder memprediksi kata berikutnya dari target sentence dan kondisinya di sini adalah source sentence, saya back yang tadi. Ini adalah dapat dipandang sebagai conditional language model. Ini adalah language model. Inilah kondisinya, givennya. Yang kebetulan di sini adalah bahasa sumber. Bisa saja di sini seperti tadi ya, ada gambar, ada yang lain-lain. Jadi namanya conditional language model. Ya, jadi di neural machine translation itu menghitung yang pertama, kata pertama. Jadi ini given-nya, jadi di encode-nya kan. Nah, kemudian di sini berikutnya kalimat kata berikutnya. Bagaimana men-train sistem neural machine translation? Ya, jawabannya adalah mudah. Kita mempunyai paralel korpus yang besar. Kalau tadi bahasa Perancis ke bahasa Inggris, ya artinya paralel korpus bahasa Perancis ke bahasa Inggris. Kemudian di-train. Di sini di-train secara keseluruhan jadi satu. Tidak ini sendiri enggak, tapi secara keseluruhan. Jadi satu trainingnya. Tapi ada juga sekarang pekerjaan yang menarik dengan unsupervised neural machine translation atau data augmentation, artinya berlabel sedikit, ditambahin-tambahin. Misalkan untuk yang ini ya, yang under resource atau low resource, yaitu seperti misalkan bahasa-bahasa daerah mungkin ya, yang jarang resource-nya. Ya, trainingnya itu sebagai satu kesatuan di sini. Ada forward sini, backward di sini. Jadi waktu backward itu juga dilihat kesalahan di sini, kesalahan di sini, kesalahan di sini, kesalahan di sini sebagai kesalahan, kemudian di sini di backwardkan di sini. Jadi seek to seek model, sequential to sequential model, encoder decoder tersebut dianggap sebagai salah satu sistem kesatuan, single system. Jadi di sini back propagation-nya beroperasi end to end. Dari sini ke sini, artinya bobot di sini, bobot ini bobotnya sama ya, bobot. Di sini bobotnya sama, beda beda RNN di sini ya bobotnya sendiri di sini, tapi sama di sini seperti itu. Ya, kemudian juga bisa multi layer seperti tadi ya, ada di stack seperti ini. Em, ya, kemudian ada permasalahan di sini yang sequence to sequence atau encoder decoder. Ini permasalahannya, ini contohnya misalkan di machine translation kita mau masuk ke attention ya. Nah, di sini ada bottleneck di sini. Encoder kesatukan seperti tadi ini ember atau ember yang kapasitasnya terbatas. Ini ember yang diisi air dimasukkan di sini, sini, yang di sini. Ya ini kan udah nggak bisa nampung informasi terutama dari yang jauh itu udah terlupakan. Ini adalah bottleneck. Artinya juga di sini juga ini aksesnya hanya di sini aja. Semua akses ke sini sebagai kondisional. Nah, di sini em, apa untuk recurrent neural network ya, recurrent neural network di sini ininya hmm, kompleksitasnya ya. Kompleksitasnya di sini sequence length-nya ya. Misalkan contohnya di sini the chef who bla 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 bla, bla. Nah ini
Mungkin save di sini udah udah kecil ya, tinggal kecil ya, ya tinggal kecil ya. Ya. Kemudian di sini kemudian juga tidak bisa paralel. Recurrent secara umum RNN itu tidak bisa paralel. Serial artinya dia serial harus ke sini dulu, sini prosesnya harus serial. Ya, padahal GPU itu bisa serial. Ya, tapi kita tidak bisa memanfaatkan karena RN itu harus serial. Padahal GPU itu bisa paralel. Ya, GPU bisa paralel. Maaf tadi kalau saya. GPU bisa paralel, tapi ini prosesnya serial. Ya, oleh karena itu ada perlu attention. Ya mungkin saya kira seperti itu untuk kita mungkin break dulu ya. Atau saya stop dulu juga ininya rekamannya. Nanti kita lanjutkan di rekaman baru lagi.